Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi. Kita langsung kerjakan soal yang pertama. Silahkan isi polling dulu ya di sudut kiri atas. Ada yang A. Sudah direkam? Alhamdulillah Kak, sudah Kak. Semoga nggak ada error ya. Siap, sama-sama Kak. Oke teman-teman ya, kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Ternyata ada 3 jawaban yang alfa, 60%, Bravo, dan Delta. Oke. Ada 3 ya teman-teman ya. Alfa tapi yang paling banyak. Kita cek sound. Prestasi atlet Indonesia, oke. Di ajang internasional seperti Olimpiade, mampu membangkitkan rasa bangga dan semangat nasionalisme. Oke. Peran penting keberhasilan ini ya, keberhasilan atlet dalam memperkuat persatuan bangsa Indonesia apa? Wah, ini berat ya teman-teman ya. Atlet yang berhasil itu ternyata bisa memperkuat persatuan bangsa. Kenapa gitu ya? Yang A, karena mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, tahan. B, menyatukan berbagai kelompok masyarakat mendukung satu tujuan. Tahan. Membuktikan kemampuan bersaing secara global. Ini terlalu umum teman-teman ya. Inspirasi generasi muda berprestasi berbagai bidang bisa meningkatkan posisi diplomasi ya? Enggak ya. Oke, sekarang ini ada 3 jawaban bagus teman-teman ya. Ini kalau pakai normatif gampang banget ini ya. Normatif aja, ya kan? Normatifnya ditanya apa? Di sini ada atlet, dia buat persatuan gitu. Nah, tinggal kita cari yang ada unsur persatuannya aja teman-teman ya. Inspirasi anak muda berprestasi, ini berprestasi ya berarti kurang. Ya, yang B aman ya kan, menyatukan menyatukan tahan, yang A mengharumkan. Mana yang lebih cocok menyatukan dengan mengharumkan? Tentu menyatukan teman-teman ya. Berarti yang apa? Koeng 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 koeng. Kegocek masalah. Aduh, padahal ya simple ya kan. Pakai teknik normatif iki lho. Yang ditanyain persatuan ya jawabannya persatuan, Kang. Sesimpel itu ya kan. Kena koeng-koeng ya kan. Rapopo ya guys ya, baru nomor satu ya. Mungkin belum semangat ya. Makanya di tap-tap layar dulu biar kita semuanya semangat ya kan. Saya juga jadi nengoknya semangat, teman-teman jadi nggak ngantuk karena ngetap-ngetap layar ya. Oke, yuk kita lanjut nomor 2 sambil tap-tap layar guys. Silakan isi pollingnya teman-teman.
Mau dong dimasukkan di grup TikTok. Bukan di grup TikTok, Kak. Tapi di grup tele. Nggak penuh, nggak penuh, Kak. Itu, Kak, yang bawah, Kak. Jangan salah huruf besar, huruf kecilnya, Kak. Ini ada Bu Dokter ini sebenarnya gitu, mantap nih. Bu Dokter Gigi. Jadi ikutin aja yang ininya. Grup live, iya, yang bawah itu loh. Grup Telegram itu, Kak. Jadi langsung aja link yang warna kuning bawah itu, Kak. K-nya besar, A-nya besar, CPNS-nya besar semua, jangan salah. Udah. Oh, tele udah. Ya wes, di tele itu, Kak. Kita nggak ada grup lain lagi, Kak. Atau bimbel. Bimbel kah maksud Kakak? Kalau bimbel ya grupnya khusus, Kak. Live gratis. Iya, di tele aja cukup. Karena di tele. Nggak bisa. Nggak bisa apanya, Kak? Join grup tele kah? Yang paling bawah nggak bisa. Oh, ganti ini, Kak. Ganti browser, Kak. Kalau tadi pakai browser bawaan HP, sekarang pakai Chrome. Atau kalau tadi pakai Chrome, sekarang ganti browser lain gitu loh. Enggak. Bukan diklik, di copy ke Google, Kak. Di copy ke Google. Oke ya, kita tutup teman-teman ya. 3, 2, 1. Jebret. Banyak filenya di situ, Kak. Di tele itu tak kasih gratis. Oke, ada dua jawaban aja nih teman-teman dan sama-sama banyak ini guys. Ada yang Bravo dan yang paling banyak Eko. Oke, tapi tipis-tipis saja ya. Kita cek sound. Yang ditanya ternyata ekonomi kreatif, oke, menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia, termasuk platform digital seperti YouTube dan TikTok. Kontribusi paling signifikan konten kreator lokal. Nah, ini sering muncul teman-teman ya terhadap penguatan nasionalisme Indonesia. Nah, jangan terkecoh teman-teman ya. Di atas ini ada ekonomi kreatif segala macam. Ternyata tetap yang ditanya konten kreator lokal terhadap nasionalisme. Oke. Yang A, mempromosikan destinasi wisata. Nggak dibahas. Nggak ada bahas wisata gitu. Makasih Bang, lulus CPNS 2024. Alhamdulillah mantap jiwa Kak JJ. Semoga sukses terus Kak JJ ya. Lancar jiwa. Teman-teman ikuti Kak JJ yo, lulus CPNS tahun lalu. Ini kelas tahun lalu tak kasih di sini, Lis. Ini Kak JJ dan teman-temannya itu belajarnya di sini tahun lalu. Tak kasih ke teman-teman ya. Ini udah termasuk rekamannya. Oke, yang B, mengembangkan industri konten digital berdaya saing global. Tahan dulu ya kan. Menciptakan lapangan kerja digital, nggak bahas teman-teman ya. Memperkenalkan kuliner sama ya, tidak dibahas. Mengangkat kearifan lokal daerah format yang menarik. Sekarang kita lihat mana yang masuk akal. Untuk konten kreator ya teman-teman ya, karena difokuskan konten kreator lokal. Apakah dia disuruh bikin industri atau ya udah bikin konten? Ya mana ya tentu yang bikin konten. Jawabannya Eko. Masuk akal ya teman-teman ya. Jadi TWK itu di atas ini bisa menggocek ekonomi kreatif, platform digital. Ternyata ini poin utamanya. Gitu ya. Jadi baca sampai akhir dan dipahami titik utama yang ditanyain teman-teman. Ada pertanyaan langsung ditanyain di chat box teman-teman ya. Di komen. Aman? Aman ya. Kita lanjut nomor 3 teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar sambil mengisinya. Silakan teman-teman. Izin berulang kah? Iya ya si Zidane berulah tadi ya.
Oke teman-teman, kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oh, ini hot sekali teman-teman. Karena jawabannya ada 4. Oke. Alfa paling banyak dengan 33. Bravo, Charlie dan Eko sama teman-teman. Ngeri, Rek. Oke, yang ditanya ini adalah partisipasi aktif. Oke, dalam pemilihan umum merupakan bentuk tanggung jawab dalam sistem demokrasi. Wow, ini sila 4 sejati, teman-teman ya. Nilai penting partisipasi dalam pemilu, penguatan nasionalisme itu apa, teman-teman ya? Ternyata partisipasi masyarakat ikut pemilu. Yang A, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan bangsa masih oke. Memastikan aspirasi seluruh elemen terakomodasi dalam kebijakan. Iki pemilu loh guys. Nah, bukan rapat bikin kebijakan. Ini enggak teman-teman ya, enggak nyambung. Yang C, memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Lagi-lagi yang ditanya peran warga, bukan pemerintahan. Yang D, mengembangkan budaya politik yang dewasa dan bertanggung jawab. Ini kemana-mana ini ya. Membangun sistem pemerintahan transparan dan akuntabel. Lagi-lagi ini sistem, padahal yang ditanya partisipasi pentingnya apa ini belum. Berarti ya benar, paling oke yang alfa akan mewujudkan kedaulatan rakyat karena yang menentukan rakyat. Maka jawabannya alfa. Benar banget kakak, jawabannya alfa. Ini buatnya masih kegocek-gocek masih ada 100 orang teman-teman ya, kuotanya masih ada. Asik. Bentar lagi banget kita mulai teman-teman ya, awal Juni banget ini. Hari Senin tanggal 2 insya Allah ya, nanti akan ada pemberitahuannya di grup. Ini teman-teman cara daftarnya dapat ini loh. Teman-teman dapat full rekaman 2024 yang apa ya banyak teman-teman seniornya komen Kang aku lulus. Alhamdulillah lulus. Pakai ini dan pakai buku iki guys. Nah ini tak kasih cara jitu Kang Arya kenalan sama normatif dan lain-lain. Ini ya silakan screenshot langsung daftar wae guys. Nah, oke ya kita lanjut lagi teman-teman ya masih 100K aja. Nomor 4, silakan isi polling dan tap-tap layar, guys. Ini tap-tap layarnya sepi nih. Aduh, yuk yuk. Tap-tap layar yuk, teman-teman, yuk. Yuk. 30K ini bisa nggak 30K yuk tap-tap layar yuk. Biar semangat ini loh. Kalau sepi nggak semangat kita ya kan? Kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Wow, ada 4 lagi teman-teman ya. Alfa sampai Eko, Charlie 0. Tapi Alfa 44% luar biasa.
Kita cek di sini peran media massa dalam memperkuat kesadaran nasional sangat strategis di era informasi. Oke. Kontribusi media massa yang paling penting, oh ada palingnya teman-teman ya. Dalam mengembangkan nasionalisme di era digital apa? Nah ini. Yang A, menyebarkan informasi memperkuat wawasan kebangsaan. Masih oke. Memfasilitasi dialog konstruktif tentang isu-isu strategis. Enggak teman-teman ya. Media massa tidak memfasilitasi dialog gitu ya, tapi ya ke yang lain, ke pemberitaan mungkin yang lain-lain. Yang C, mengangkat kisah inspiratif. Nah, ini kurang ya, meskipun bisa tapi kurang gitu. Mempromosikan nilai-nilai budaya melalui konten kreatif masih bisa. Membangun narasi kebangsaan yang mempersatukan di tengah keberagaman. Oke. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, tiga-tiganya masih bisa. Ini langsung pakai normatif aja cepat selesai teman-teman. Caranya apa? Pilih yang pol-polan, dampaknya luas dan mungkin dilakukan, ya kan? Yang mana itu? Yang ini hanya menyebarkan info, oke. Yang ini mempromosikan nilai budaya, berarti yang A sudah kalah dengan yang delta, ya kan? Sementara yang A koeng 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 wah kegocek masa lagi. Tapi belum kelar. Nilai-nilai kebangsaan, konten kreatif udah masuk di dalam kebangsaan yang mempersatukan ya. Berarti yang paling lengkap komprehensif yang Eko teman-teman. Nah itu dia. Yang Delta nggak salah tapi sudah diwakilkan yang E. Ditambah dipersatukan di tengah keberagaman. Nilai budayanya banyak ditambah bersatu. Pol-polan sekali. Ya kan? Kita lanjut nomor 5 teman-teman. Silakan lagi isi pollingnya sambil tap-tap layar. Silakan. Apakah Zidan berulang berulang nggak tadi ya? Lali ngecek ya. Ada yang bravo, oke. Bagi yang udah isi, bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Dijebolin dulu lah. Ini 10K belum lewat, guys. Yuk, yuk, tap-tap layar dulu teman-teman. Yuk, 10K dulu lewatin yuk. Oh, maaf, Sekjen itu batas usianya berapa? Beda-beda deh, Kak. Ada yang 23, ada yang 25 gitu. Beda-beda, Kak. Tergantung ininya. Kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oke. Lagi-lagi hots teman-teman ya. Di sini ada Alpha 40%, Charlie, Delta, dan Echo yang juga banyak. Ngeri. Berarti 24 masih bisa. Coba dicek info, Kak. Kemarin itu beda-beda kalau nggak salah saya. Saya juga nggak ingat ininya ya, yang mana yang cocok gitu. Oke. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus memperkuat integrasi nasional dalam pertumbuhan ekonomi. Oke. Manfaat utama
pembangunan infrastruktur memperkuat nasionalisme apa? Ini aja teman-teman ya. Infrastruktur kalau kuat itu menguatkan nasionalismenya gimana? Yang A, mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, tahan dulu. Membuka akses pelayanan dasar, loh, apa hubungannya ya infrastruktur pelayanan dasar gitu. Mendorong pemerataan pembangunan bisa, meningkatkan konektivitas antar wilayah bisa, memfasilitasi mobilitas ekonomi bisa. Nah, sekarang ini banyak benernya teman-teman. Pakai normatif ya kan. Nah, ini kalau di bimbel teman-teman bakalan banyak nanti pakai normatif kita ya. Kita bedah kupas tuntas detail di bimbel teman-teman ya. Ini pilih aja yang pol-polan plus logis. Nah, tinggal kita cari yang ngepol-polan dan logis dan cocok. Ekonomi mantap, tapi ada nggak dibahas teman-teman? Ternyata tidak ya kan, meskipun di sini ada, tapi dia minta ini loh. Ada dua guys. Nah, bukan hanya ekonomi, integrasi nasional dan bahkan yang ditekankan integrasi nasional ini hanya ekonomi. Berarti koeng 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 waduh kegocek masal ya kan. Oke, yang Charlie, pemerataan di berbagai wilayah tahan dulu ya kan. Mobilitas sosial ekonomi tahan, tetapi ingat ini nasionalisme. Mana yang pol-polan? Ya ini teman-teman. Selain dia dihubungkan, tapi juga dipersatukan. Maka jawaban paling tepat yang delta. Paling pol-polan dan logis dengan soal. Bener ya? Maka jawabannya delta. Iki ayo teman-teman, jangan tergocek lagi. Kalau gocek-gocek pikirkan ya kan, nah, pertimbangkan beli enggak sih ini ya, join bimbel enggak sih. Oke kita lanjut, aduh tap-tap layarnya sepi banget iki, yuk tap-tap layar dulu guys, 10K aja belum ini loh, aduh. Yuk silakan isi polling di sudut kiri atas sambil tap-tap layar. Wih, iya Kak Alga, agak telat Kak, nggak apa-apa Kak, baru nomor 6 ini. Soal berkali-kali baru paham, betul betul betul, harus di berkali-kali dipahami benar itu soalnya, betul banget Kak. Ada yang B, ada yang D. Banyak yang D ya. Oh, telat. Nggak apa-apa, Kak. Gaskan ya. Kita gaskan. Yuk, tap-tap layar, guys. Sampai 10K dulu, guys. Hajar, gaskan. Kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oke, ada 4 jawaban lagi, teman-teman. Hari ini sepertinya hot sekali, ya kan? Ada Bravo paling banyak, Charlie, Delta banyak, Eko juga lumayan. Ngeri, ya kan? Ini ternyata diplomasi budaya merupakan strategi memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Oke. Yang ditanya ini teman-teman, peran masyarakat dalam mendukung diplomasi budaya Indonesia dalam konteks global. Masyarakat mendukung diplomasi konteksnya global. Yang atas ini
ternyata mengecoh karena penting sekali kita tahu dari sudut pandangnya masyarakat. Yang A, mempelajari dan mempraktekkan budaya Indonesia, kehidupan sehari-hari, iya oke. Tapi globalnya mana? Oke. Yang B, memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada warga asing. Lumayan ya kan? Yang C, berpartisipasi festival budaya internasional melibatkan Indonesia. Ini oke, tapi sangat terbatas teman-teman ya. Hanya segelintir orang gitu. Delta mengembangkan inovasi berbasis budaya relevan konteks global, tahan. Mendokumentasikan kekayaan berbagai media. Ini oke tapi kurang gitu ya. Mana yang ininya? Nah, antara B dengan D, dua-duanya bagus, tetapi yang paling logis untuk masyarakat yang mana, teman-teman? Apakah disuruh kembangkan inovasi atau ya udah memperkenalkan ke warga asing? Ya tentu lebih gampang memperkenalkan ke warga asing. Maka jawabannya bravo. Ya kan lebih gampang. Yang Delta disuruh bikin inovasi. Wah, sulit. Iki loh yang masih ke gocek-gocek iki loh. Aduh, gocekan masalnya ngeri kali ini ya kan. Lagi promo guys 100K aja untuk 100 orang pertama. Masih ada kuotanya. Daftarnya di sini teman-teman ya. Bentar lagi banget teman-teman. Awal Juni banget ini. Sekitar 2 minggu lagi. Ayo di join guys. Sebentar lagi dimulai kelasnya ya kan. Bener ya, tapi konteksnya global. Betul, ini konteksnya global nih. Warga negara asing. Kan global ini. Ya kan? Masyarakat, maksudnya orang biasa. Betul, masyarakat orang biasa. Baru pertama tahu Live Kanker ya. Selamat datang Kak Aidu. Semoga betah ya dan semoga dapat ilmu yang dibutuhkan dan lulus seperti senior-seniornya ya kan. Ini yang senior-senior lulus ini pakai 2024 guys, tak kasih guys. 100.000 udah pakai buku, betul, tapi bukunya PDF langsung bisa dibaca. E-book ya. Inovasi itu untuk orang yang biasa nggak bisa. Bisa tapi sulit gitu Kak. Masa semua orang harus berinovasi ya? Tidak semuanya. Mungkin kalau pemuda atau peneliti kayak kayak gitu masih oke. Tapi kalau masyarakat secara umum sulit gitu ya. Oke, ini kalau mau di screenshot aja kita lanjut nomor 7. Langsung lagi isi pollingnya di sudut kiri atas teman-teman sambil di tap-tap layarnya. Monggo. Baru pertama kali dari teman ya, pejuang CPNS. Alhamdulillah, mantap jiwa ya. Temannya suportif, membantu ya kan, mana yang bagus. Oh ya teman-teman tak saranin juga, jangan belajar ke satu aja ya, jangan ke saya doang. Belajar juga ke yang lain yang sudah terbukti oke juga ya kan. Siap, mantap jiwa. Yuk guys, tap-tap layarnya guys, sampai 20K guys, tap-tap layar dulu guys. Kang Arya beda nggak sama paket TWK udah pernah dibeli 2024? Kalau udah pernah ambil kelas yang biasa aja Kak. Kalau alumni 65, bukunya sama ya. Materi di kelasnya beda. Maksudnya soal yang di kelasnya beda. Bela negara, mantap ada yang sadar ya. Siap, mantap. Yang 65 aja Kak untuk alumni. Bukunya sama kok. Kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oh, ini ada 3 tapi tipis-tipis teman-teman ya. Alfa yang paling banyak, Delta dan Eko tipis. Mantap jiwa iki ya. Cek son. Semangat bela negara, oke, merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI, betul. Bentuk implementasinya, oke, implementasinya teman-teman ya.
yang paling relevan, tapi anak muda ini, kehidupan sehari-hari, opo. Oke. A. Mengembangkan potensi diri, berkontribusi pembangunan bangsa, masih bisa. Menjaga nama baik bangsa dalam setiap aktivitas ruang publik. Oke sih, tetapi ini terlalu luar biasa. Mempelajari sejarah, ya ini kurang ya kalau hanya mempelajari sejarah. Berpartisipasi aktif kegiatan yang positif, lumayan. Mematuhi peraturan hukum berlaku, oke. Tetapi ini yang paling relevan untuk anak muda ya teman-teman ya. Kalau yang ini kewajiban seluruh warga negara, bukan anak muda doang. Yang D ini oke, tapi ini teman-teman ya, mengembangkan potensi diri berkontribusi untuk bangsa. Ini sangat pol-polan, maka jawabannya alfa, bener ya? Mantap jiwa. Soalnya ini pol-polan, potensi diri termasuk bela negara, teman-teman. Ah, bener banget Kak. Salah nggak apa-apa ya Kak ya, kita gaskan lagi. Yang D ini masih levelannya nasionalisme lah ya. Tapi yang Alfa ini udah bela negara. Gitu. Oke ya, kita lanjut nomor 8 teman-teman ya kan. Silakan lagi isi polling tap-tap layar 20K lah guys. Ayo guys. Setiap tahun TWK-nya sama ada perubahan. Kayaknya masih sama Kak ya. Soalnya ini udah levelan yang paling bagus sih menurut saya ya. Udah nalar jadi mungkin mirip-mirip ini aja. Pengembangannya mungkin ada perubahan dikit gitu, tapi intinya sama. Kalau Kang Arya paham, coba tanya sekali. Karena saya bacanya pelan-pelan, Kak. Itu tekniknya pelan-pelan dibaca, guys. Jangan buru-buru, guys. Beneran. Pelan itu masuk udah, insya Allah. Ada yang B, ada yang A, oke. Ada yang C, ada yang B, oke. Beraneka ragam lagi, ya kan? Yang udah jawab, bantu tap-tap layar, guys. Kalau enggak 20K, males kita live lagi ya. Ayo lagi, guys, 20K, guys. Kacau, men. Dijebolin aja tap-tap layarnya guys ya, jangan LCD-nya dijebolin, maksudnya tap-tapan layarnya guys. Kita tutup dalam 3, 2, 1, jebret. Oh, 4 jawaban lagi teman-teman ya, yakin B, mantap jiwa. Ada Alfa Bravo sama 20%, Charlie 45, Eko 10, beraneka ragam, ya kan? Charlie paling banyak tapi ya. Nasionalisme lagi, teman-teman, tetapi yang ditanya nasionalisme lingkungan menekankan pentingnya kelestarian alam. Nah, ini yo. Sebagai bagian identitas bangsa. Ternyata lestarikan alam itu bagian identitas, teman-teman. Yang ditanya peran masyarakat. Oke, masyarakat lagi yo. Orang biasa gitu ya. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, wujud cinta tanah air apa? Perannya nih jaga lingkungan hidup gitu aja. Yang A, berpartisipasi program konservasi SDA. Ya, masih bisa lah. Yang B, memperkenalkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, tahan. Mengembangkan pola hidup ramah lingkungan keseharian, oke. Melakukan edukasi generasi penerus, susah yo. Mendukung kebijakan, ya mendukung siapa yang nggak bisa kan gitu. Ini tinggal pakai normatif 3 detik kelar ini guys. Mau tahu lihat nih ya. Nah, atau normatif terlalu gampang Kang. Yang lain dulu gimana? Nah, boleh lah ya. Kalau normatif terlalu gampang, enggak sih? Nanti tak kasih tahu normatif itu berapa detik selesai. Oke, yang kita cara normal ya guys ya.
Program konservasi sumber daya alam. Apakah lingkungan sama dengan sumber daya alam? Enggak, ya kan? Enggak juga. Oke. Memperkenalkan kearifan lokal pengelolaan lingkungan. Ada nggak bahas pengelolaan? Enggak ya, ini melestarikan. Juga tidak. Mendukung kebijakan? Iya. Mengembangkan pola hidup sehat? Iya. Tapi mana yang paling oke? Nah ini teman-teman ya, pakai normatif lihat. Kelestarian wujud cinta tanah air, ya kan? Masyarakat yang paling oke, masyarakat bisa yang mana? Apakah mendukung saja? Tentu iya. Tetapi wajib ini guys. Pola hidup ramah lingkungan sehari-hari udah paling pol-polan. Nah, ini normatif gampang, guys. Oh, ya udah, masyarakat orang banyak, mana yang paling mungkin? Ya berarti sehari-harinya dibenerin selesai. Ya enggak sih? Normatif ini insya Allah gampang ya, menggampangkan hidup, guys. Tips normatif, Kang. Ini tips normatif itu pol-polan aja nih. Pilih pol-polan, tambah logis. Ini yang lebih lengkapnya di buku teman-teman ya, namanya buku Cara Jitu Kang Arya itu detail saya kasih tahu itu. Itu termasuk yang 100K itu masuk. Cara Jitu Kang Arya. Ini selain normatif ada banyak ya teman-teman ya. Itu detail banget, termasuk contoh soalnya yang banyak banget. Ada ratusan soal bahkan ribuan teman-teman. Jadi kalau ngambil 100.000 dapat ribuan soal gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 9, silakan isi pollingnya lagi teman-teman ya. Di sudut kiri atas sambil tap-tap layar. Sok atau mangga. Ada yang C, ada yang B, ada yang E. Oh, ada yang E, oke. Kita tutup teman-teman. Dalam 3, 2, 1. Oke. Ternyata ada 3, oh sorry, 4 jawaban dan tipis-tipis ya kan. Alfa, Bravo, Charlie, dan Eko. Tetapi yang paling banyak yang Charlie. Oke. Ternyata ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi formal ya teman-teman ya. Merupakan wujud cinta tanah air. Oke. Peran penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik memperkuat identitas apa? Ternyata memperkuat identitas dia teman-teman. Yang A, mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Tahan. Yang B, mempermudah komunikasi antar warga negara. Tahan. Yang C, melestarikan kekayaan budaya melalui bahasa nasional. Oke. Yang D, meningkatkan pemahaman nilai luhur bangsa. Ini lari yo. Mengembangkan kepribadian melalui bangsa pemersatu. Nah, ini gampang lagi teman-teman ya. Pakai normatif kelar, guys. Ya kan? Dia pakai apa sih? Peran penting bahasa Indonesia memperkuat identitas ya teman-teman ya. Memperkuat identitas. Nah, ini aja nih teman-teman ya. Mana yang identitas? Yang E, kepribadian yang lain ya kan. Nah, yang C, yang ini yang paling banyak ya kan. Kekayaan budaya melalui bahasa nasional. Ya, sebenarnya
budaya ini harus dipersatukan karena budaya kan termasuk bahasa ya. Berarti bukan bahasa nasional teman-teman, tapi bahasa Indonesia. Bahasanya banyak ya kan. Maksudnya budaya ini punya bahasa, harus dipersatukan dulu. Berarti ini koeng, 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 gitu kan. Mempertahankan eksistensi atau mana yang paling oke, yang simple? Ya benar teman-teman ya. Kita mempermudah warga negara karena kita itu berbeda latar belakang dan bahasa. Makanya identitas nasional kita akan diperkuat dengan bahasa. Bayangin kalau nggak ada bahasa Indonesia, maka sulit bersatu, ya kan? Dan sulit untuk mendapatkan identitas karena bahasanya berbeda. Maka jawabannya bravo. Betul banget kakaknya, bravo. Oke teman-teman, soal nomor terakhir. Suara saya udah mau habis guys. Ayo, silakan isi polling. Ah, suara saya udah mau habis, guys. Kurang fit gitu. Ah, ya kan kayak negara lain ya kan. Nah, sebenarnya ini kurang fit, guys, tapi untuk teman-teman tak paksain live gitu loh. Akhirnya suara saya udah mau hilang gitu loh. Ayo gaskan, guys. Tap-tap layar, guys. Yang belum follow-follow dulu. Semangat, siap, mantap jiwa, Kak. Kita semua semangat ya kan. Ada, masih ada waktu teman-teman. Isi pollingnya teman-teman. Kita bentar lagi tutup dalam 3, 2, 1. Oke. Wow, ada 3 jawaban. Alfa Bravo sama. 12-12 tetapi Delta 69%. D karena nasionalisme ekonomi sama dengan kesejahteraan rakyat. Wih, mantap banget alasannya, Kak. Kita cek son. Kemampuan Indonesia mengelola SDA secara mandiri merupakan wujud kedaulatan ekonomi nasional. Mantap. Prinsip pengelolaan SDA yang paling cocok alias sesuai dengan nasionalisme ekonomi apa? Oke. A. Memastikan partisipasi masyarakat lokal tidak pasti teman-teman ya, tidak harus gitu maksudnya ya. Bisa tetapi tidak wajib. Nah, yang B, mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah. Ini sumber daya alam, nasionalisme ekonomi. Ini kayaknya masih ekonomi aja, teman-teman ya. Nasionalismenya belum. Menjaga kelestarian alam setiap aktivitas eksploitasi masih cocok. Yang D, mengoptimalkan manfaat SDA untuk kesejahteraan rakyat, mantap. Menerapkan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya ini oke. Tetapi nasionalisme ekonomi, ingat teman-teman, ekonomi nasionalisme itu ya tentu untuk bertujuan menyejahterakan rakyat. Itu ada pasal khususnya bahkan, maka jawabannya Delta. Mantap jiwa. Oke, mantap jiwa teman-teman pada benar berapa ini? Alhamdulillah ya. Pada benar berapa ini guys? Nih masih ada guys ya. Nih. Ini nih lagi promo murah ini. Ada PDF-nya insya Allah ya. Rekamannya kalau ada 6/10 dari 6 soal. Mantap jiwa. Berarti betul semua dong nggak? 6/6 itu. Lih. Mantap. Benar salah 3, benar 4. Mantap ya. Rekamannya insya Allah kalau nggak error iki. Mantap ya. Oke teman-teman.
Terima kasih sudah hadir hari ini teman-teman ya. Semangat Kang Arya, pahala makin bertambah. Amin, amin ya Allah. Rela walaupun sakit, amin, amin. Terima kasih Kak teman-teman ya, terima kasih. Benar 4, mantap jiwa. Yang penting berprogres ya kan. Berproses, apa istilahnya diam dan berproses lah. Waduh, dalam rek. Udah selesai, udah Kak. Telat ya Kak ya, nggak apa-apa lah. Insya Allah besok pagi kita live lagi di jam yang sama. Lekas sembuh, amin amin ya. Kangen kelas Kang Arya. Udah lulus ya Ki, jangan-jangan Kak Ripan nih gitu. Terima kasih Kang, sama-sama teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi besok di jam yang sama. Pagi banget iya Kak. Begitulah bunyinya. Jangan lupa follow yang belum follow nanti ketinggalan ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.